Yuk, perjalanan dimulai. Kita jumpa lagi dalam acara Ngagejeling. Kita akan muka jalur kata warga di sini dan masyarakat setempat. Di atas sana ada batu tulis. Start me up, buah kopi rarangeyan. Oh, start me up. Bajuna kayak ngomong. Bajuna life is not just an adventure. Aduh, kemiringan sabaraha ya. Nah, gitu sekitar Mas Ede! Mas Ede! Mas Ede! Oke guys, aduh perjalanan yang mensahengkan. Kita sekarang menuju puncak Sampora. Hampuranya Sampora. Di belakang kita ada Omi. Oh ada. Di belakang kita ada Pak Omi. Di atas ada Bang Edi dan Sampar Kanca ninggalkeun. Aduh, Mang Nono awas dibalas Bang Nono. Aduh, hidup sahenger. Aduh. What happened, Pak Umi? Aduh. Akhirnya Pak Umi keluar juga dari persembunyiannya. Karena era ku kaos sih kueda mah. Adventure. Sayongan euy. Palingan. Berapa derajat ya tanjakannya? Lumayan lah pokoknya mah. Yang dikhawatirkan takut ada binatang ya, binatang yang berbahaya. Jadi kita emang harus waspada kalau di alam seperti ini, jangan sampai lengah ya. Oke guys, lanjut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Baraya Guru Mala dan pecinta sejarah lokal Majalengka. Di sini Guru Mala sedang berada di sebuah pegunungan ya. Kalau kita nanti dari perjalanan sana, pertama kita berjalan itu sangatlah melelahkan sekali ya. Melewati gunung yang bernama Gunung Sampora dan tiba kita di dekat Bukit Sampora ininya. Nah, di sini tuh dulu zaman dulu pada sekitar tahun 1990 pernah ada satu perkebunan karet yang bernama Orneming Teja Ciwangun Rubber, yang dulu itu dia berkantor di Jamblang, dan pemiliknya bernama
kebetulan ini namanya adalah seorang keturunan Cina yang bernama Yap Wai Kin yang berkedudukan di Jamblang, Cirebon ya pemirsa. Dan di sini juga dikepalai oleh seorang administrator yang bernama Oi Tiang Li. Ini menurut keterangan dari teman kita, kebetulan beliau sering membrowsing tentang berita-berita Belanda zaman dulu, yaitu Ceprian Apriansah Subagja. Nah, di perkebunan ini ya, ini adalah imbas dari kebijakan kolonial Belanda waktu itu ya, yang dikenal waktu itu dengan Undang-Undang Agraria baru ya, yaitu pada sekitar tahun 1870 Belanda mengeluarkan peraturan baru ya, sebenarnya itu adalah pengganti tentang peraturan kultur dasar atau tanah paksa. Ya, Undang-Undang Agraria baru itu dikeluarkan pada tahun 1870 ya, mengganti yang tadi disebutkan tadi, Undang-Undang kultur dasar atau tanah paksa. Nah, Undang-Undang Agraria baru ini berisi tentang memberikan segala jasa kepada para pemilik modal ya, untuk menanamkan modal di sini, baik itu berupa perkebunan atau apa. Nah, di sini kebetulan disewalah sama orang owner naming Teja ini untuk membangun untuk menanam karet atau rubber kalau istilahnya di sini ya. Nah, di sini di owner naming Teja ini diberikanlah izin pada tahun 1910, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Juli 1910. Nah, setelah diberikan izin, kemudian pada tanggal 19 Juli 1910 dibukalah pertama kali ini ya, sampai ke sana tuh menanam karet yang dibutuhkan oleh owner naming ini. Nah, di sini ada tulisan di sini pemirsa. Tulisan ini asli buatan zaman dulu, bahasanya juga masih ada bahasa Belanda dan tulisan kuno sini ya, bukan tulisan kuno ya. Jadi OE begitulah. Ini bisa dilihat mengecek ke sini mengecek supaya lebih jelas. Ini di batu ini ya, ini batu alam biasa, cuman kayaknya ini seperti dipapas sengaja terus dikasih tulisan ini oleh owner naming zaman dulu itu ya. Ini tulisannya buka. Nah, ini masih ejaan lama OE Fur. Nah, ini Fur FFPH. Mungkin ini Fur itu kan untuk gitu ya, untuk dibuka untuk mungkin penanaman karet ini ya gitu ya. Ini tanggal 19 Juli 1910. Ini KTH. Mungkin ini kode apa zaman dulu ya. Nah, zaman tahun 1870-an makin banyak di sini para penanam modal untuk menanamkan tanam karet, Cina dan sejenisnya ya. Emang dari semenjak tahun 1860 juga sekitar Sadarehe sudah ada yang menanam kina zaman dulu itu ya. Ada seorang penanam modal, orang Belanda juga. Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi ya. Pada tahun 1860 waktu itu ya sedang ada pengembangan pemerintah waktu dulu ya, sejaman Afdeling. Ya, waktu itu kita juga tahu bahwa pada tahun 1860 banyak penanaman modal datang yang menanamkan modal di sini untuk mengadakan perkebunan atau pabrik-pabrik gitu ya. Nah, di sekitar Sadarehe ini dulu ada seorang pengusaha swasta Belanda yang bernama Jeharog yang membuat perkebunan di Sadarehe yang pertama. Nah, dalam keterangan yang didapat dari Rian juga itu ya, Jeharog itu dimakamkan di Cicurug pemirsa. Beliau meninggal sekitar tahun 1860-an itu ya. Yang dimakamkan di Cicurug, makamnya ada di Cicurug, cuma kita nggak tahu yang mana ya, karena di Cicurug itu sudah banyak yang tidak tersisa tentang marmer tulisan nisan-nisannya, jadi kita nggak tahu yang mana. Dan di sana juga banyak pemilik modal yang berasal yang tinggal di Jatiwangi juga yang dimakamkan di Cicurug juga ya. Nah, mengenai perkebunan ini sampai tahun 1930-an karet ini yang dimiliki oleh ini rubber dari
ondernaming rubber Teja yang dimiliki oleh orang Jamblang ini sampai tahun 1930 beroperasi ya. Nah, kemudian berhenti dan kemudian orang Jepang datang dan inilah istilahnya tuh di stop sementara, dan karena ada perang agresi militer 1 dan 2 sampai tahun 1950-an juga berhenti. Nah, kemudian setelah tahun 1950-an menurut keterangan ini dilanjutkan lagi ya. Cuman sampai ke sini mungkin ada perubahan dari pemerintah Majalengka di sini, perkebunan karet di sini dihentikan dan sekarang sudah tidak tersisa lagi, pemirsa. Mungkin begitu pemirsa laporan dari Gubernur Malang pada hari ini tentang sisa dari tulisan Belanda yang terdapat di batu di belakang kami ini tentang pembukaan pertama sebuah perkebunan ondernaming Teja Jamblang rubber yang dimiliki oleh keturunan orang Cina ini. Demikian pemirsa, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.